Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang al-aqidah al-wasithiyah. Kita masuk pada sifat Allah yang lain, yaitu sifat al-ityan atau sifat al-maji, ya. Atau al-maji, yaitu datang. Ya. Al-ityan atau al-maji, ini dua lafal yang maknanya sangat mirip, ya, yaitu datang. Kalau kita artikan, oleh karena terkadang dalam suatu nas datang, dua kalimat ini bergandengan seakan-akan saling mengganti di antaranya. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ya, mereka berkata, al-ityan, jadi sangat mirip, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ma ji'tana. Kata mereka Bani Israil kepada Nabi Musa, kami telah dizalimi atau disiksa oleh Fir'aun qabla an ta'tiyana, sebelum kau datang kepada kami wahai Musa. Sebelum kau datang, wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah kau datang. Di sini ityan sama maji, ya, saling menggantikan posisi, ya, menunjukkan bahwasanya makna al-ityan dengan makna al-maji, ya, maknanya mirip sekali. Kalau kita artikan, kami telah diganggu atau disiksa oleh Fir'aun sebelum kau datang wahai Musa dan setelah kau datang, ya. Tapi lafalnya ityan dengan maji, tapi diartikan sama-sama dengan makna apa? Datang. Ini menunjukkan lafal ityan dan maji mirip. Seperti juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tatkala di padang mahsyar, ya, Rasulullah SAW atau Allah berfirman kepada penghuni padang mahsyar, litattabi kullu ummatin makana ta'bud, hendaknya setiap umat mengikuti apa yang dahulu dia sembah. Fayadhabu man kana yattabi' ya'budu syams ma'as syams, ya, maka setiap orang akan bersama yang dia pernah ikuti. Yang pernah menyembah matahari di dunia, maka di padang mahsyar dia akan mengikuti matahari. Wa yadhabu man kana ya'budul qamar ma'al qamar, yang menyembah rembulan pergi bersama yang menyembah bersama rembulan. Wa yadhabu man kana ya'budut tawaghit ma'al tawaghit, yang menyembah tagut-tagut akan pergi bersama tagut-tagutnya, ya. Sampai akhirnya tinggal orang-orang beriman. Kemudian Allah bertanya kepada orang beriman, lima la tattabi'una ma kuntum ta'budun, kenapa kalian tidak pergi bersama yang kalian sembah? Fayaquluna hadza makanuna hatta yaji'a rabbuna, inilah tempat kami, kami nunggu Tuhan kami belum datang, maka kami tidak mau pergi, ya. Yang datang sudah pergi, yang lain sudah pergi sesuai dengan yang mereka sembah. Maka kaum mukminin berkata, hadza makanuna hatta yaji'a rabbuna, kami di sini terus sampai datang Rabb kami. Fa idza ata rabbuna tabi'nahu, jika telah datang Rabb kami, maka kami akan mengikuti. Ini juga sama, ya. Lafal maji sama dengan ityan, ya. Seperti dalam hadis, orang-orang beriman berkata, hadza makanuna hatta yaji'a rabbuna.
Fa idza ata rabbuna tabi'nahu. Tabi'nahu. Yang artinya inilah tempat kami hatta yaji'u, di sini juga sama. Yaji'u sampai datang Rabb kami. Fa idza ata jika datang Rabb kami maka kami akan mengikuti. Di sini maksudnya makna al-maji ya sama dengan al-ityan. Artinya datang, sifat datang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil-dalil tentang dalil-dalilnya ya tentang sifat ini ada dua model ya. Ada yang datang muqayyadan yaitu tidak mutlak, dan ada yang datang mutlaqan secara mutlak. Ini contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Yang artinya dan datanglah, ini mutlak, dia datang mutlak. Dan datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bersaf-saf dan Allah datang bersama malaikatnya. Dan ini ada digandengkannya kedatangan Allah dengan kedatangan malaikat menunjukkan sama-sama datang, tetapi tentu datangnya malaikat tidak sama dengan datangnya apa? Allah. Paham? Seperti kita sebut kemarin, terkadang digandengkannya sifat Allah dengan sifat makhluk menunjukkan ada kesamaan meskipun hakikatnya berbeda. Tapi kita ngerti Allah datang, malaikat datang. Bagaimana datangnya tentu berbeda. Antaranya datangnya malaikat dengan datangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Quran, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali an ya'tiyahumullah, datangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama, ini juga maknanya datang. Datangnya Allah, ini juga datangnya Allah. Adapun datang muqayyadan tidak mutlak, maka ada dua model ya. Kita ahlu sunnah harus detail yang kita mensikapi nas-nas sesuai dengan bagaimana datangnya. Ya, kalau mutlak maka kita katakan maka akan menetapkan sifat Allah. Adapun kalau muqayyad maka tidak menunjukkan sifat Allah. Ini kalau datang tidak mutlak, muqayyad, maka tidak menunjukkan sifat Allah. Tidak menunjukkan sifat al-maji atau al-ityan. Ya. Yang mutlak ini yang menunjukkan sifat datang. Baik. Yang datang secara muqayyad pertama dengan huruf ta'diyah. Yang kedua tanpa huruf ta'diyah. Seperti huruf ta'diyah, walaqad ji'nahum bikitabin. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm. Sini, sungguh kami telah datang kepada mereka dengan kitab. Bukan Allah yang datang, tapi kami mendatangkan kitab. Ini maknanya kami mendatangkan kitab, bukan Allah yang datang. Kitab kepada mereka. Karena di sini ada ba bi kitabin, walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Itu kami telah mendatangkan bagi mereka kitab. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasaufa
fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sini juga ada ba ta'diyah. Maka Allah akan mendatangkan, yaitu Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai, yang Allah mencintai mereka. Sini yang datang kaum atau Allahnya? Kaumnya, paham? Ini kalau nggak ngerti bahasa Arab agak repot ya. Bukan agak repot, repot memang. Terus tanpa huruf ta'diyah seperti ya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini dalam surat Al-Hasyr. Maka Allah ya mendatangi mereka. Ada dari arah yang tidak mereka sangka, dari arah yang mereka atau dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Ya, kemudian juga misalnya firman Allah gimana itu sebentar. Ya, fa'atallahu bunyanahum. Ya. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Fakhara alaihimus saqafu min fawqihim. Ya. Maka artinya Allah mendatangi bangunan mereka dari dasar, maka runtuhlah atapnya ya menimpa mereka. Lihat di sini Allah mendatangkan sifat fa'ata, Allah datang. Di sini juga fa'atahumullah, Allah mendatangi mereka. Tapi para ulama mengatakan ini bukan bicara tentang sifat Allah datang, tapi kedatangan di sini muqayyad, ya, berkaitan dari sisi, ya. Dari sisi, kalau di sini dari dasar, ya, dari sisi. Sehingga maksudnya datangnya azab Allah. Datangnya apa? Azab Allah. Jadi ayat ini tidak menunjukkan apa? Sifat, karena datang secara muqayyad, ya. Paham? Muqayyad itu dia terikat dengan konteks, ya. Terikat dengan konteks. Seperti yang pertama, fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Kisah orang Yahudi yang mereka merasa kuat, mereka punya benteng, tiba-tiba Allah datangi mereka dari arah yang mereka tidak sangka, ternyata mereka akhirnya kalah dan terusir dari kota Madinah, yaitu hukuman Allah datang kepada mereka. Sama, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim. Allah datang ke bangunan mereka dari dasarnya, maksudnya azab Allah datang kepada mereka. Ini semua ayat tidak menunjukkan sifat. Yang kita bahas yang ini. Yang datang sifat jaa dan ya'ti datang secara mutlak tanpa ada taqyid, maka ini yang menunjukkan sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dulu, nanti habis ini kita lanjut ya. Kalau sudah tolong dihapus.
Taib, sekarang bagaimana sikap kelompok-kelompok terhadap sifat datangnya Allah? Maka ini bisa kita bagi menjadi tiga, ya. Pertama, ya, Ahlus Sunnah, ya. Kemudian Asy'ariyah dan yang lainnya, Asy'ariyah, ya, dan lain-lain. Kemudian Hululiyah, itu yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Taib. Adapun Ahlus Sunnah, mereka meyakini, ya, Allah datang, namun sifat datangnya Allah tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Sama seperti sifat-sifat yang lain. Sama seperti sifat-sifat yang lain. Tetapi ada beberapa kisi-kisi, ya, tetapi, ya, yang pasti datangnya Allah tidak sama dengan sifat datangnya makhluk. Kenapa? Karena kalau datangnya makhluk, ya. Jadi kenapa Ahlul Bidah seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak sifatnya datang. Karena mereka mengatakan sifat datang Allah melazimkan bahwasanya Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata mereka demikian. Melazimkan Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tatkala Allah berpindah satu tempat ke tempat yang lain, berarti Allah butuh tempat. Kalau begitu kita harus tolak sifat tersebut. Harus kita takwil, mau tidak mau, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan tidak ada kelaziman demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi Allah tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat pertama kosong menjadi kosong karena Allah ke tempat yang kedua. Ya. Karena Allah Maha Besar dari segalanya. Dari segalanya. Bagaimana Allah mau pindah satu tempat ke tempat yang lain sementara Allah Maha Besar dari apa? Segalanya. Yang butuh kalau datang berpindah adalah manusia, paham? Karena manusia butuh, dia lebih kecil daripada lokasi sehingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kita yakin Allah datang, gimana caranya, itu bukan urusan apa? Kita. Bukan urusan kita. Sebagai gambaran, sebagai analogi, selain ini apa? Ya. Allah datang dan tetap Allah Maha Tinggi. Karena sifat tinggi Allah adalah sifat dzatiyah. Jangan sampai dibayangkan Allah datang atau Allah turun ke langit dunia berarti Allah lebih rendah daripada alam semesta. Tidak, Allah turun atau Allah datang tetap Allah Maha Tinggi. Bagaimana logikanya? Ini sekedar logika saja disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam syarah hadis nuzul. Dia sebutkan contohnya
Contoh misalnya ya, gerakan ruh ya dari seorang yang sedang tidur. Jadi orang sedang tidur, ruhnya berkelana. Bahkan disebutkan oleh sebagian salaf, dia ruh itu bertemu dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia, tetapi dia masih punya keterkaitan dengan apa? Jasadnya. Kalau ruhnya lepas, berarti meninggal dunia. Ya. Dia berkelana, tetapi ruhnya masih berkaitan dengan apa? Jasadnya. Bagaimana cara dia berkelana kita enggak tahu. Bukan ruh lepas. Kalau lepas meninggal. Ya. Ruh masih berkaitan dengan jasad, tetapi dia tetap apa? Berkelana, ketemu dengan yang lainnya. Contoh lagi seperti ruhnya orang yang mati syahid. Bahwasanya ruhnya berjalan-jalan di surga. Padahal jasadnya di mana? Alam barzakh. Dia belum masuk surga secara utuh. Ruh tersebut masih punya keterkaitan dengan jasadnya dalam apa? Alam barzakh. Faham? Dia pergi ke tempat yang jauh tanpa harus badannya berpindah. Tapi ada keterkaitan. Paham tidak? Ini saya sekedar bicara tentang roh. Saya ulangi dua analogi. Analogi bahwasanya ada gerakan tetapi tidak harus meninggalkan tempat yang pertama ya. Contohnya adalah gerakan ruh tatkala orang sedang tidur, ruhnya berjalan-jalan, lepas enggak dari ruhnya? Jawabannya tidak. Kalau lepas dia meninggal dunia. Dia masih bisa berkelana tapi dia masih punya keterkaitan dengan apa? Dengan jasad. Sama dengan ruh. Apa namanya? Orang yang mati syahid, ruhnya berjalan-jalan di surga, sementara jasadnya di mana? Di alam barzakh. Kalau lepas, ya sudah berarti masuk surga, selesai. Tidak akan terjadi demikian kecuali pada hari kiamat, yang di mana jasadnya benar-benar berpindah ke surga. Ini logika yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tatkala tidur. Demikian juga ruh apa? Para syuhada. Demikian juga logika matahari. Ini contoh satu, ya. Contoh dua, logika matahari. Matahari berada di angkasa luar sana, tapi cahayanya sampai di sini. Cahayanya sampai di bumi. Sementara dia tetap berada di mana? Di atas. Faham? Jadi tidak harus mataharinya pindah, tapi orang bilang matahari sampai ke bumi. Cahaya matahari sampai ke bumi, terkadang mendekati seseorang, terkadang jauh dari orang tersebut, tapi cahayanya sampai bumi, sementara zatnya tetap di mana? Di atas. Ini logika dibuat oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faham? Nah, kalau kita tahu bahwasanya pergerakan ruh, dekatnya ruh, datangnya cahaya matahari tidak sama dengan datangnya kita, ya. Dengan jasad kita, kalau datang kita harus pindah. Apalagi datangnya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Allah mau datang gimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita takwil, oh maksudnya datang malaikat, maksudnya datang ini, datang anu. Kita bilang Allah datang dan dalam ayat. Dan bahkan kalau bicara hadis, Ibnu Taimiyah menyebut hadisnya mutawatir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana urusan nanti akan kita bahas secara sendiri masalah sifat nuzul. Tapi Allah turun ke Asyiyat Arafah, Allah turun ke langit dunia berkaitan dengan jamaah haji. Allah mendekat kepada Nabi Musa sehingga Allah berbicara Nabi Musa di Bukit Tursina. Gimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap maha tinggi. Oleh karenanya ya, ketika Allah turun, ketika Allah datang, tidak melazimkan arsy kosong. Tidak melazimkan arsy kosong. Ya. Allah tetap maha tinggi dan Allah mampu untuk apa? Datang. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Paham? Para Ahlussunnah khilaf. Ahlussunnah khilaf. Ahlul hadis, ya. Khilaf. Apakah datangnya Allah melazimkan gerakan, ya,
Maka ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, iya, ya. Ada gerakan, ya. Gerakannya tapi tidak melazimkan Allah, gerakan tersebut tetap dengan Allah Maha Tinggi, ya. Bagaimana Allah alam bisawab. Ya, tetap ya ada gerakan. Dan ini diantaranya pendapat Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dan dia menukil dari beberapa salaf. Gerakan Allah kita enggak tahu gimana caranya. Yang kedua, tanpa gerakan. Yang ketiga, tawakuf. Tidak tahu, tidak usah dibahas. Dalam kurung tidak usah dibahas. Tapi tatkala Utsman bin Sa'id Ad-Darimi waktu membantah Bishr al-Mirrisi mengatakan ada gerakan, bukan berarti gerakan tersebut sebagaimana dipahami atau Allah berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Sudah kita kasih kisi-kisinya, paham? Sehingga mereka mengatakan kami tidak beriman dengan Tuhan yang bergerak. Maka dibantah oleh Abu Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, asalnya namanya yang hidup berarti bergerak, dan kami beriman kepada Tuhan yang Maha bergerak, yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang Dia kehendaki. Tapi ini sudah kita enggak usah bahas, ya. Cukup ini, ya. Karena khawatir semakin menghayal macam-macam. Cuma kita kasih kisi-kisi bahwasanya yang pasti datangnya Allah tidak sama dengan sifat datangnya apa? Makhluk. Ya, makanya di situ ada pernyataan Ibnu Taimiyah tentang nuzulnya Allah tidak sama dengan nuzulnya manusia, ya. Dan yang lainnya yang nanti akan kita bantah insyaallah, kita bahas insyaallah pada pembahasan sifat nuzul. Ketika Allah berpindah dari satu tempat, ya, Allah tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana tempat pertama menjadi kosong karena ke tempat yang kedua, ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah Maha besar dari segalanya sehingga Allah tidak perlu berpindah. Karena tidak satu tempat pun yang menaungi apa? Allah. Justru Allah menaungi tempat. Adapun hululiyah, ya. Mereka mengatakan Allah, ya, pergi dari arsy sehingga arsy kosong dan turun dan datang ke bumi bersatu dengan makhluknya. Apa bedanya hulul dengan ittihad dengan wahdatul wujud? Kalau wahdatul wujud yaitu semua makhluk adalah Allah itu sendiri. Allah bersatu dengan makhluk, namanya wahdatul wujud. Kalau hululiyah seperti pemahamannya Nasara, yaitu Allah menempati makhluk. Allah menempati apa? Makhluk, yaitu Allah datang menempati Nabi Isa, itu namanya hulul, menempati. Kalau wahdatul wujud yaitu makhluk ini ya Allah ini. Tidak ada bedanya makhluk. Nah, saya Allah, Allah adalah saya. Kamu juga Allah, Allah juga kamu, ya, seperti itu. Semua alam semesta ini apa? Allah. Itu saya enggak tahu siapa yang lebih bahlul dari mereka. Tapi intinya ini keyakinan mereka, ini juga dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah. Adapun Asy'ariyah dan yang lainnya, landasan mereka yaitu mereka mengkiaskan datangnya Allah seperti datangnya manusia. Manusia yang melazimkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu apalagi melazimkan gerakan. Dan kita tahu mereka anti dinamis. Kata mereka Allah apa? Statis, ya. Sementara Allah statis. Subhanallah, Allah Maha hidup tapi statis katanya. Karenanya harus ditakwil. Karenanya harus ditakwil. Ini dalil mereka yang pertama. Yang kedua, ya, adapun kita mentakwil karena ayat-ayat yang datang tentang sifat maji, sifat al-ityan
termasuk majaz al-hadzaf, ya. Seperti firman Allah, was'alul qarya. Was'alul qarya allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha. Artinya bertanyalah kepada negeri. Hadzaf maksudnya hapus, ya. Perhatikan sini Allah berfirman dalam surat Yusuf, was'alil qarya, wahai ayahanda, wahai Yakub, tanyakanlah kepada negeri. Tentu negeri enggak bisa ngomong, maksudnya bertanyalah kepada penduduk apa? Negeri. Kata mereka demikian, sama. Ya'tillah, Allah datang, maksudnya ya'ti amrullah. Ya'ti datang perintah Allah, datang malaikat Allah. Jadi ada sesuatu yang dihapus. Ada yang satu yang dihapus sehingga mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat datang. Oleh karenanya harus ditakwil. Apa takwilannya? Ada beberapa pendapat. Seperti Al-Baihaqi mengatakan, Al-Ityan dan Al-Maji adalah perbuatan Allah yang Allah lakukan pada hari kiamat. Yang Allah namakan dengan Al-Ityan dan Al-Maji. Kata Al-Baihaqi bahwasanya Al-Ityan dan Al-Maji datang itu bukan sifat. Tapi Allah melakukan sesuatu, misalnya Allah memutuskan perkara atau perbuatan apapun yang Allah namakan perbuatan tersebut dengan datang. Tapi Allah tidak melakukan perbuatan tersebut. Paham tidak? Tidak ya? Jadi Allah tidak datang. Tapi Allah misalnya, Allah memutuskan perkara yang diperintahkan oleh para hamba. Pemutusan itu, ini contoh saja, dinamakan oleh Allah dengan datang. Tetapi Allah tidak datang. Cuma perbuatan Allah itu dinamakan dengan apa? Al-Ityan dan Al-Maji. Tentu ini terlalu jauh lah. Ya. Sama, nanti mereka juga Asy'ariyah mengatakan Allah istawa alal arsh. Tetapi istawa itu bukan berarti Allah di atas arsy, tapi Allah melakukan suatu perbuatan yang Allah namakan istiwa. Tapi Allah tidak istiwa. Ya. Cuma fi'il tersebut dinamakan dengan apa? Istiwa. Ngerti? Ya. Mereka takwil juga, ya. Misalnya Ar-Razi, ya. Ar-Razi mentakwilkan dengan amr, ya. Atau bermakna ru'yah. Maknanya al-ityan sama dengan ar-ru'yah. Itu melihat. Allah datang maksudnya Allah melihat. Allah melihat. Taib, sebelumnya Allah tidak melihat. Ini juga takwil batil. Kenapa? Karena ya, berarti sebelumnya Allah belum apa? Belum melihat. Maksudnya Allah datang, maksudnya Allah melihat. Dan itu takwil yang tidak benar karena seakan-akan sebelumnya Allah belum melihat. Faham? Dan tidak ada kalimat datang dalam bahasa Arab artinya apa? Melihat. Tapi di antaranya juga ya, Ar-Razi menafsirkan wa jaa rabbuka, ya. Kata Ar-Razi wa jaa rabbuka wal malaku apa? Saffan. Perhatikan di sini, kedua takwilan ini mentakwil jaa. Jaa maksudnya melihat atau jaa maksudnya suatu perbuatan yang disebut dengan datang. Tapi kali ini Razi punya trik baru, dia mentakwil datang Robmu di sini. Robmu ini adalah malaikat yang namanya Rob. Namanya Rob. Yang sejak dahulu malaikat ini begitu tarbiyah terhadap Nabi, perhatian sama dia, malaikat khusus. Maka pada hari kiamat dia datang. Malaikat tersebut namanya Rob. Robmu wahai Muhammad. Rob ini adalah nama malaikat. Ini terlalu jauh juga. Ya. Jadi repot. Mereka enggak mau bilang Allah datang. Sehingga mereka takwil dengan berbagai macam takwilan.
Tapi kita akan bahas ya ayat-ayat yang datang yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Ini bantahnya gimana? Mana dalilnya ya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalam ada malaikat namanya Rob. Namanya apa? Rob. Ini bantahannya apa? Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya Allah belum apa? Allah tidak melihat. Ahlus sunnah jelas Allah datang untuk memutuskan permasalahan. Kan kapan? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan, ini kapan? Tatkala orang semua berkumpul di padang mahsyar. Orang pada kepanasan, menunggu Allah enggak datang-datang. Kemudian matahari jaraknya satu mil sehingga mereka tidak kuat, sehingga mereka datang kepada para nabi, wahai nabi berilah kami syafaat agar Allah datang memulai persidangan. Semua nabi menolak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud di bawah arsy sampai kemudian Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'tah wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad angkat kepalamu maka mintalah akan dikabulkan permintaanmu, beri syafaat akan diberi syafaat. Baru Allah datang wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah datang, kalau nunggu malaikat ngapain? Paham? Kemudian malaikat juga sudah datang malaikat dan malaikat-malaikat. Cuma enggak nyambung kan? Coba kalau antum artikan secara keinginan dia. Datanglah malaikat dan malaikat-malaikat. Cuma malaikat khusus namanya Rob, paham? Terus Jibril kemana? Ini malaikat baru, Jibril dulu kemana? Ini ngalahin apa? Jibril ya. Kemudian juga coba waja'a rabbuka wal dan Allah pun melihat, malaikat pun melihat bersaf-safnya enggak nyambung. Kalau kita artikan ja'a dengan melihat kan enggak nyambung. Dan melihatlah Rabbmu dan malaikat juga melihat bersaf-saf. Apa hubungannya? Allah sudah lihat dari dulu ya. Paham? Allah sudah tahu bagaimana kondisi orang di padang mahsyar. Paham? Ya. Dan juga ja'a bukan datang tapi ada suatu perbuatan namanya ityan. Enggak ada dalam bahasa Arab begitu. Maknanya memutuskan persidangan namanya apa? Maji atau ityan. Ini semua takwilan yang tidak ada dasarnya ya. Baik. Sekarang ada ayat yang merupakan bantahan. Lihat surat Al-An'am ayat 185. Hal yang dzuruna, coba hapus, jangan dihapus ya. Atau hapus deh. Masya Allah, antum sabar ya. Ini pelajaran susah semua dari dulu ya. Masya Allah. Apa boleh buat ya? Cari barokahnya ya. Saya sengaja menyampaikan dengan detail karena tujuan saya untuk jadi buku ya. Mudah-mudahan nanti kalau jadi buku antum bisa merojaah ya. Ini yang dulu bikin kita bingung-bingung nih ya. Jadi terpaksa saya detailkan ya. Lihat surat Al-An'am ayat 158. Surat Al-An'am ini bantahan disebutkan oleh Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, bantahan terhadap mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal yanzuruna illa anta tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik." Ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl lam takun amanat gimana ayatnya? Au kasabat fi imaniha khaira. Lam takun amanat min qabl, benar. Au kasabat fi imaniha khaira. Perhatikan sini kita artikan ya. Surat apa tadi? Al-An'am. Al-An'am ayat berapa? 158. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat
kedatangan malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat Rabbmu. Di sini Allah menyebutkan tiga model kedatangan. Satu, kedatangan malaikat. Dua, kedatangan apa? Allah. Tiga, kedatangan perintah Allah atau perkara Allah. Tidaklah mereka menunggu orang kafir kecuali datang malaikat dengan membawa azab, ya. Datang malaikat dengan membawa azab, atau datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara, li faslil qada, ya. Li faslil qada, atau datang sebagian ayat Rabbmu, yaitu tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda besar hari kiamat. Makanya setelah itu Allah berkata, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira au kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datang sebagian ayat-ayat Rabb, itu sebagian tanda-tanda hari kiamat, maka pada hari tersebut tidak bermanfaat orang beriman tatkala itu. Yang sebelumnya mereka tidak pernah beriman atau tidak pernah melakukan kebaikan dalam iman mereka. Kata para ulama, maksudnya adalah apa? Maksudnya terbitnya matahari dari barat. Dari barat. Kita tahu tanda-tanda hari kiamat besar ada 10. Tanda-tanda hari kiamat besar ada 10. Tanda-tanda besar hari kiamat ada 10. Apa aja yang pertama? Apa? Munculnya Dajjal. Imam Mahdi gimana? Hah? Imam Mahdi tanda besar bukan? Bukan, karena dia perkara yang biasa. Ya. Tapi katanya sudah muncul di Madinah, ya. Kata salah seorang ustadz peramal, ya. Munculnya Dajjal. Setelah itu Dajjal datang naik UFO, ya. Katanya begitu, ya. Ya. Allah musta'an. Emang UFO itu ada. Terus di Zamzam Tower. Allah musta'an. Di Zamzam Tower, bayangkan. Jadi Zamzam Tower itu buat tempatnya Dajjal. Atau mereka mengatakan ada istana di Madinah tempat turunnya Dajjal dipersiapkan. Baik, kayaknya semua orang Saudi menunggu apa? Dajjal, menanti kedatangan Dajjal. Munculnya Dajjal. Setelah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini juga tanda-tanda hari kiamat karena ini menakjubkan. Turunnya Nabi Isa. Tidak wajar maksudnya. Tidak wajar seperti yang biasanya. Setelah itu munculnya Ya'juj. Ya'juj Ma'juj, ya. Ada lagi bilang apa? Ya'juj Ma'juj maksudnya orang Cina, ya. Wah, kalau sudah itu sudah muncul dari kemarin-kemarin. Tapi kita belum dimakan-makan sama mereka, ya. Jadi semua cocok logi itu muskilah benar, ya. Semuanya di. Coba kalau antum ada waktu antum kumpulin itu tafsiran ramal-ramalannya, coba dikumpulin satu ceramahnya ini. Kita biar tahu ini tafsirannya seperti ini, ya. Muncul Ya'juj Ma'juj. Setelah itu gempa, ya. Gempa di masyrik, di timur. Kemudian gempa di barat. Kemudian gempa di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Kemudian dukhan, asap. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah dukhan, matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari mana? Dari barat.
8. 9 keluarnya dabah. Binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Yang terakhir 10 api yang mengusir manusia, menggiring manusia ke padang mahsyar, ke tempat berkumpulnya mereka, ke mahsyar mereka. Baik, adapun maksud dari ini, banyak ulama mengatakan maksudnya matahari terbit dari apa? Dari barat. Tatkala itu banyak orang beriman, tapi tidak bermanfaat. Mereka, matahari terbit dari barat, berarti hari kiamat. Iman mereka sudah tidak bermanfaat lagi. Ayat ini adalah bantahan yang telak bagi mereka. Coba, mereka ini semua model datang Allah sebutkan. Tidaklah mereka menunggu kecuali datang malaikat. Datang Allah. Datang keputusan Allah. Mau ditakwil datangnya Allah dengan apa? Mau malaikat sudah disebut sebelumnya. Mau ditakwil keputusan Allah sudah disebutkan setelahnya. Mau ditakwil bagaimana lagi? Maka ini ayat yang paling jelas membantah bahwasanya datangnya Rabb tidak bisa ditakwil. Dia datang sendiri, punya sifat sendiri. Bukan datangnya malaikat, karena malaikat sudah disebut juga datang. Dan juga datangnya perintah Allah atau keputusan Allah juga sudah disebutkan setelahnya. Maka ini menunjukkan tidak mungkin untuk ditakwil. Faham di sini sisi pendalilannya? Ya. Kalau mau ditakwil, takwil dengan apa? Malaikat sudah disebutin. Takwil dengan apa? Perintah sudah setelahnya. Terus apa? Takwil. Paham? Terus lain kalau dibilang datang malaikat, terus siapa yang memutuskan perkara kalau Allah enggak datang? Kayaknya masalah tidak hebat. Kalau Allah yang datang kan lain perkaranya. Allah datang ya. Kalau mereka takwil yang datang malaikat ya perkaranya kurang dahsyat. Ya. Ngapain Nabi SAW kemudian kasih syafaat hanya yang datang apa? Malaikat, kurang keren. Paham? Yang datang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana datangnya bukan urusan kita. Yang penting Allah datang, Allah menyidang kita. Jangan bilang berarti arsy kosong, enggak ada. Kita bilang enggak ada. Itu semua kalau itu datangnya manusia. Kita sudah sebutkan tadi analogi-analogi tentang ruh orang tidur atau ruh syuhada yang ke surga jalan-jalan atau matahari yang tempatnya di atas cahayanya sampai ke bumi ya. Maka adapun datangnya Allah tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menjelaskan. Baik, ini bantahan. Saya ambilkan lagi bantahan kedua. Contoh bantahan yang lain ya. Adapun sebentar kita lanjutkan ayat sebelumnya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhillin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr ya. Sama ayat berikutnya, surat berapa itu? Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr ya. Di sini tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah bersamaan dengan dhulal yaitu kumpulan awan atau datangnya malaikat. Ini surat apa tadi? Al-Baqarah 210. Di sini perhatikan ya. Hal yang dzuruna, tidakkah mereka menunggu kecuali datangnya Allah fi dhulalin. Di sini di kumpulan awan bukan berarti Allah dalam kumpulan awan tersebut, tetapi bukan berarti awan tersebut menaungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama ini bukan fi dzarfiyah ya, tapi maksudnya bersamaan. Allah datang bersamaan dengan turunnya apa? Awan-awan. Yang awan tersebut juga mengiringi kedatangan Allah ya. Sebagaimana malaikat datang juga mengiringi kedatangan apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun Ar-Razi tatkala menafsirkan ini mengatakan, ini sebenarnya Allah sedang menyebutkan akidah Yahudi. Jadi Razi bilang begitu. Orang Yahudi menyangka Tuhan mereka akan datang dalam awan, kemudian awannya keluar Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bukan, ini Allah sedang bicara tentang kebenaran, bukan berbicara tentang akidahnya apa? Yahudi. Coba, sampai Razi mengatakan ini akidahnya Yahudi, Allah sebutin dalam apa? Ini tidak, ini ayat ini benar atau tidak? Benar, Allah akan berbicara tentang terjadinya hari kiamat, kondisinya begini, paham?
Tetapi Razi karena dia tidak mau terima ini Allah datang, dia bilang ini Allah sedang mencela akidahnya orang Yahudi. Gimana Allah mencela, Allah tidak bantah, habis cuma sebutin gitu tidak dibantah. Ya. Jadi subhanallah, karena takwil akhirnya ditakwil lagi ya. Ayat ditakwil lagi, ini maksudnya orang Yahudi yang menunggu Tuhannya datang, ada awan kemudian keluar, wah keluar Allah Subhanahu wa taala. Enggak ya. Bukan begitu, maksudnya Allah datang bersamaan dengan apa? Awan. Tapi di sini bantahannya apa? Allah menyebutkan datangnya Allah dan datangnya apa? Malaikat. Sehingga tidak bisa kedatangan sini ditakwil dengan kedatangan apa? Malaikat. Ayat berikutnya surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malakun saffa saffa. Sama, datang Allah, datangnya malaikat. Datangnya Allah dan datangnya apa? Malaikat. Enggak bisa karena ini datang Allah dan malaikat dalam satu kesatuan. Kalau antum mentakwil datang dengan melihat maka enggak cocok. Berarti melihatlah Allah dan melihatlah apa? Malaikat, enggak nyambung. Kalau antum mentakwilkan Rabbuka dengan malaikat, datang malaikat setelahnya. Gimana Allah sebut dua kali? Kecuali tadi Razi, Rabbuka ini malaikat khusus ya. Namanya siapa? Rabb. Kemudian ini surat apa? Al-Fajr ya. Azan kah? Taib, azan aja. Taib, hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat berikutnya ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila ya. Ayat berapa? 25 ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita lihat konteksnya, dan ingatlah hari ketika langit terpecah belah, mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Ini ayat maksudnya kata para ulama, Ibnu Taimiyah membawakan ayat ini untuk menunjukkan itu mukaddimah akan turunnya Allah datangnya Allah pada hari kiamat kelak. Diawali dengan langit yang terpecah, kemudian malaikat datang bergelombang-gelombang, baru kemudian Allah datang untuk memulai persidangan ya. Di penghujung pembahasan kita ya, saya akan sebutkan suatu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bagaimana orang-orang ahlul bidah mereka mentakwil datangnya Allah dengan datangnya malaikat. Perhatikan di sini ya. Hadis riwayat Abu Hurairah dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak ya. Yunadi munadin liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Maka ada yang menyeru, hendaknya setiap kaum pergi menuju yang dulu mereka sembah waktu di dunia. Ini hadis Bukhari. Fayadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka pergilah orang-orang penyembah salib, mereka pergi bersama salib mereka. Wa ashabul authan ma'a authanihim. Para penyembah berhala akan di hari kiamat pergi bersama berhala-berhala mereka. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Setiap penyembah sesembahan ikut sembahan mereka. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Sehingga tersisa cuma orang-orang yang menyembah Allah, baik orang yang saleh maupun yang fajir ya. Wa gubbarat min ahlil kitab, dan orang tersisa dari ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannam, kemudian datangkan neraka jahannam. Fa yuqalil yahud, maka dikatakan kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzair bin Allah, kami dahulu menyembah Uzair bin Allah. Fa yuqal kadzabtum, lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Kalian dusta, Allah tidak pernah punya anak, apalagi namanya Uzair, Allah tidak punya istri. Ya. Fama turidun, apa yang kalian kehendaki orang Yahudi? Qalu nuridu an tasqiyana, kami ingin agar engkau beri minum kepada kami. Fa yuqalu ishrabu, minumlah kalian. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka jatuhlah mereka ke dalam neraka jahannam. Itu minum api, silakan. Tsumma yuqalu linasara, dikatakan orang Nasara. Jadi semua sudah habis, tinggal ahlul kitab sama kaum muslimin. Maka Yahudi dahuluan masuk apa? Neraka jahannam.
Maka dikatakan kepada Nasara, "Ma kuntum ta'budun?" Dulu kalian menyembah apa? Fayaqulun kunna na'budul Masih ibn Allah. Kami dulu menyembah Nabi Isa putranya Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin minum. Maka dikatakan kepada mereka, minumlah kalian, fayatasaqatuna fi jahannam. Maka mereka pun jatuh ke dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Sampai yang tersisa cuma orang-orang yang menyembah Allah, baik orang baik ataupun orang yang buruk. Maka dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Apa yang menahan kalian? Orang semua sudah pergi, tinggal kalian sendiri. Fa yaquluna ya faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun wa inna nantadhiru rabbana. Kami tadi mendengar suara mengatakan setiap kaum akan hendaknya mengikuti Tuhan mereka dan kami sekarang sedang menunggu Rabb kami. Kata Allah, fayatihimul jabbar fi suratin ghairu suratihi allati ra'au fiha awwal marrah. Fayaqala ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Ya. Fala yukallimu illal anbiya. Maka datanglah Allah ya dengan bentuk yang lain yang mereka kenal, maka Allah berkata ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Mereka mengatakan anta rabbuna. Jadi Allah datang. Dan Allah mengatakan aku Tuhan kalian. Mereka mengatakan engkau Tuhan kami. Ya. Kata orang-orang ahlul bidah yang datang itu bukan Allah tapi apa? Malaikat. Yang datang bukan Allah tapi malaikat. Ya. Kemudian setelah itu fala yukallimuhullahu illa al-anbiya. Tidak ada yang bicara dengan Allah kecuali para nabi. Fayaqul hal bainakum baina ayatan ta'rifunahu. Apakah di antara kalian dengan Allah ada tanda yang kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna as-saq, yaitu betis. Fayakshifu an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Ya, maka Allah menyingkap betisnya, maka setiap mukmin bisa sujud. Ya, dan yang dulu sujud karena riya dan sum'ah tidak bisa sujud ketika itu. Ya, intinya ini banyak riwayat-riwayat, maksud saya. Jadi kata mereka, yang datang bukan Allah, tapi yang datang apa? Malaikat. Malaikat bilang, saya Tuhan. Kemudian disuruh sujud kepada Allah. Kalau diartikan malaikat berarti disuruh sujud kepada malaikat. Kan repot kalau begitu. Kalau Allah selesai perkara, benar yang bicara Allah, yang disuruh sujud kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau malaikat, maka ini masa malaikat berani ngomong saya Tuhan kalian? Ya, ini berarti kedustaan. Berarti Allah mengajari malaikat untuk apa? Berdusta. Ya. Kemudian kalau malaikat ngaku sebagai Tuhan, kafir. Bagaimana malaikat berani mengatakan saya adalah Tuhan? Allah berfirman, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika ya najzihi jahannam." Barang siapa di antara malaikat yang berkata aku adalah Tuhan selain Allah, kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Kemudian kaum mukminin, bagaimana Allah menyuruh mereka melalui perantara malaikat untuk sujud kepada malaikat. Ya. Jadi intinya kalau kita mau takwil repot. Allah ditakwil dengan malaikat maka akan banyak kekacauan. Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di awal hadis tadi setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Padahal kaum mukminin tidak pernah menyembah malaikat. Yang mereka sembah adalah apa? Allah. Bagaimana kemudian dibilang mereka ikut ikut malaikat. Intinya kita beriman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan Allah memiliki sifat datang, tetapi datangnya Allah tidak sama dengan datangnya apa? Makhluk. Ya. Tidak ada kelaziman-kelaziman yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Taib, kita buka tanya jawab. Ustaz, apakah akidah mazhab Ibadhi di Oman termasuk kelompok penolak sifat? Iya, Ibadhiyah mazhabnya Mu'tazilah. Ibadhiyah mazhabnya apa? Mu'tazilah. Apa hukum merokok? Haram atau tidak? Karena di Al-Quran tidak ada dalilnya tentang merokok. Ya zaman itu enggak ada rokok, maka tidak. Tapi tidak semua yang tidak disebut Al-Quran kemudian jadi boleh ya. Sama, jangankan merokok, sabu-sabu ada dalilnya enggak dalam Al-Quran? Bahwasanya haram? Ya, ada enggak? Morfin ada dalilnya enggak haram? Ya. Enggak ada akhi, tapi semua sudah dikasih kaedah dalam Al-Quran, dalam hadis. Di antara kaedah yaitu la dharar wala dirar. Kata Nabi SAW, tidak ada
sikap memberi kemudaratan kepada diri sendiri atau memberi kemudaratan kepada orang lain. Dan merokok itu mengumpulkan keduanya, memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan memberikan kemudaratan kepada orang lain ya. Maka kalau dia merokok, batu-batu, kasihan ya, belum lagi istrinya juga batu-batu, terkadang anaknya kasihan ya. Terkadang mulut bau ya. Istrinya tiap hari tidur dengan asbak kan repot. Mohon maaf ya. Jadi enggak enak. Belum kalau dia sholat terkadang mulutnya bau, ganggu sebelah kanan, sebelah kiri ya. Bau terkadang. Amin. Kan gitu. Ya maksud saya ya berusahalah untuk meninggalkannya. Berusaha untuk meninggalkan. Antum tanya semua dokter di alam semesta. Bagaimana rokok? Mereka jelaskan rokok itu bahaya begini. Meskipun dokter itu juga merokok ya, tapi dia tahu itu apa? Bahaya. Dan kita tahu Islam ya. Enggak usah pakai dalil pun kita tahu yang bahaya itu tidak bagus ya. Apalagi ada dalilnya, dilarang memberi mudarat kepada diri sendiri dan dilarang memberi mudarat kepada orang lain. Ustaz, bagaimana dari beberapa perumpamaan seperti matahari menjadi makhluk di bumi dan lain-lain, lalu ada kelompok mengatakan berarti Allah itu lebih dari satu. Enggak, ini enggak ada hubungannya. Ini maksudnya ingin menjelaskan bahwasanya namanya datang itu berbeda-beda, tidak satu model ya. Datangnya ruh beda dengan datangnya sinar matahari ya. Datangnya ruh tatkala dalam kondisi tidur atau ruh jenazah dari kuburan datang ke surga itu beda-beda semuanya ya. Maka tentu Allah kita tidak tahu seperti apa ya. Jika makhluk saja pergi menuju suatu tempat tanpa harus meninggalkan tempat yang pertamanya, ya, maka bagaimana lagi dengan Sang Pencipta ya. Intinya kita beriman Allah datang dan buktinya Allah datang. Allah menyidang seorang mukmin, Allah mendekatkan seorang mukmin terhadap dirinya. Di dunia Allah bicara dengan Nabi Musa, ya kita ya sudahlah, kita terima saja ya. Dan dengan tetap meyakini Allah Maha tinggi di atas apa? Arsy-Nya. Ini ada yang minta maaf, saya maafkan ya. Ustaz, bagaimana hukumnya menyontek? Ya, haram hukumnya apa? Haram ya. Karena kita tidak amanah dan kita berbohong ya. Kita berbohong. Ustaz, gimana kalau gurunya yang suruh nyontek? Berarti dosa bersama. Dosa bersama ya. Makanya saya pernah cerita ada satu kawan dari luar negeri, dia tinggal di daerah Baduy, dia cerita waktu dia lagi ujian, kemudian ada temannya pintar banget, semua orang disuruh nyontek kepada dia ya. Jadi guru enggak ada yang ngawasi, silakan nyontek sepuas-puasnya. Maka dia tulis jawabannya, kemudian penanya habis di tengah jalan, dia tulis inqata al-qalam fabaddalnahu. Pena biru habis, maka kami ganti pena yang lain. Karena tinta biru tiba-tiba jadi warna hitam. Semua yang nyontek tulis itu. Pena kami habis, kami ganti warna yang lain. Karena semua buru-buru. Kalau nyontek yang pintar dikit lah nyonteknya. Jadi ya bohong kalau nyontek bohong ya. Saya pernah menyimak suatu kajian Ustadz Fulan, dia menerangkan bahwa Allah turun ke langit, ke bumi sepertiga malam terakhir, ke langit bumi. Bukan ke bumi ya, ke langit bumi. Maka jika kita sholat malam atau tahajud, dia bilang harus buka pintu dan jendela. Dan jika berdoa setelah sholat tahajud, dianjurkan keluar ke depan pintu dan mengadakan tangan ke langit. Dia berkata bahwa harus membuka pintu dan jendela karena Allah dan rahmat Allah sedang turun. Apakah pendapat tersebut benar? Ini ngawur ya. Memang nanti di kamar aja Allah tidak lihat ya. Antum belajar akidah jangan sembarang ustadz lah ya. Karena kalau antum belajar salah akhirnya kadang syubhat, kadang mau direvisi susah ya. Kadang ada revisi, kadang enggak sempat menemukan yang merevisi ya.
Oleh karenanya belajar sama ustaz-ustaz yang mumpuni, ya sudahlah. Ya, daripada nanti harus di-update lagi, kemudian harus di-format lagi. Ya. Sampai kapan mau format-format terus ya? Ustaz, bagaimana hukum akhwat keluar kota safar tanpa mahram? Karena ada tugas kerjaan, organisasi, pertemuan, atau berlibur bersama teman. Apakah suami atau orang tua boleh melarangnya? Karena seringkali dilarang tidak mau. Iya, seorang wanita ya keluar harus dengan mahram, kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi darurat maka dia boleh pergi tanpa mahram. Tapi asalnya seorang harus dengan mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa laila illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat bersafar dalam jarak sehari semalam kecuali pakai mahram. Adapun darurat misalnya suaminya di luar negeri sementara dia harus berobat atau orang tuanya meninggal, ya itu lain cerita ya. Sehingga dia harus bersafar misalnya. Tapi kalau tidak darurat apalagi cuma jalan-jalan, maka ngapain ya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.